صل وأسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، دقائق معدودة إن شاء الله نتحدث فيها بوصية وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، نحذر من آفة يقع فيها كثير من المسلمين، هي آفة اللسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang diantaranya adalah kesalahan yang terjadi pada lisan. كلنا نعرف الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه. tahu صحابي رسول الله معاذ بن جبل؟ Ada yang tahu sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal? الصحابي معاذ بن جبل كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال: يا رسول الله، دلني على شيء إن فعلته يبعدني عن النار ويدخلني إلى الجنة. Jadi sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada sewaktu-waktu beliau dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan suatu safar. Hingga akhirnya beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah padaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga." فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab pertanyaan tadi. Beliau berkata, sungguhnya engkau sedang menanyakan pertanyaan yang azim, pertanyaan yang besar gitu, pertanyaan yang agung. Karena ya ikhwati fillah, sungguhnya permintaan atau pertanyaan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga bukanlah suatu yang ringan. Bahkan itu termasuk juga tujuan hidup dari seorang manusia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, yaitu anta'budallah wala tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau menyembah Allah dan tidak mengutukan Allah dengan apapun. Jadi ketika beribadah hanya Allah yang menjadi tujuan beribadah. Kemudian Nabi melanjutkan wa tuqimus shalah. Kemudian engkau mendirikan salat. Bagaimana salat yang kita tahu, yang 5 waktu, yang wajib dan seterusnya. Kemudian wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir wa tahujjal bait, dan engkau berhaji. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك يا معاذ على أبواب الخير؟ الصوم جنة يعني وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاتك في جوف الليل يعني قيام الليل، هذه أبواب الخير. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan perkataannya, ya Mu'adz, apakah akan aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi kita menjelaskan as-shaumu junnah. Puasa adalah sesuatu yang dapat menjadi pelindung bagi kita. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, was-shadaqah tutfiul khotiyah. Dan sedekah adalah sesuatu yang dapat memadamkan atau yang dapat menghapus
kesalahan yang dapat menghapus dosa. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sedekah bisa menghapus dosa, yaitu kama kama tutfiul ma'u annar, sebagaimana air bisa memadamkan api, demikian pula sedekah. Sedekah juga bisa memadamkan dosa hamba. Wa sholatu rajul min jawfil lail, dan kemudian salat seorang hamba di sepertiga malam, salat tahajud, salat witir dan seterusnya. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له تعاليم الإسلام ويبين له أبواب الخير الكثيرة حتى وصل إلى أهم نقطة. قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك بملاك ذلك كله ما يغني عن كل هذا؟ Kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang hal tadi, kita satu titik yang penting, satu poin yang penting. Berkata Nabi kita Muhammad SAW, ya Mu'adz, apakah engkau ingin aku tunjukkan pada sesuatu yang الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه وأمسك بلسانه. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. Kemudian mendengar pertanyaan dari Nabi kita Muhammad SAW, Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang sebagaimana kita tahu bagaimana sahabat Nabi begitu ingin untuk mendapatkan kemuliaan, apalagi ketika itu menyangkut dengan akhirat. Kemudian Mu'adz dengan bersemangat berkata kepada Rasulullah, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, ya tentu saja aku ingin ditunjukkan perkara itu, hal itu. Apakah itu? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan kepada lisannya, "Amsik alaika hadza." Jagalah ini. Sambil mengisyaratkan kepada lidahnya, jagalah ini. فقال معاذ بن جبل: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ يعني هل نحاسب بما سنتكلم به يا رسول الله؟ Kemudian mendengar jawaban tersebut, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal terkejut. Karena ia tidak pernah menyangka kalau ternyata lisan dapat mengantarkan ke sesuatu yang agung, dapat mengantarkan seorang ke surga. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dengan lisan, dengan hanya menjaga lisan setelah mengerjakan amal-amal wajib, kita bisa dimasukkan ke dalam surga?" قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يدخل الناس النار إلا ما نطقت به أفواههم من الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس والخوض في أعراض المسلمين وهمز الناس ولمزهم؟ هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Sakulat ka ummuka ya Mu'adz." Jadi kalau dalam bahasa kita itu bermakna kalimat seperti seakan-akan Nabi berkata, bagaimana bisa engkau enggak tahu ya Mu'adz itu? Kalimat kekaguman, kalimat keterkejutan itu. Kalimat keterkejutan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sebagaimana lidah bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga, bukankah lidah juga bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam neraka? Juga bisa menjebloskan seorang hamba ke dalam neraka? Mungkin lidah yang biasa melakukan gunjing, yang biasa melakukan ghibah, yang biasa mengatakan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Termasuk juga mungkin diantaranya adalah kesyirikan yang dikatakan tanpa disadari. Bukankah lidah saja bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga? Maka bukan hal tidak mungkin jika lidah akhirnya bisa mengantarkan seorang hamba
ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. فكل كلمة يتكلم بها الإنسان تسجل في صحيفته. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من شريانك الذي تجري فيه الدماء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تنطق بها تسجلها ملائكتك رقيب وعتيد. إذا كانت الكلمة حسنة سجلها ملك اليمين، وإذا كانت كلمة سيئة سجلها ملك الشمال. Jadi ya ikhwati fillah, berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, laqad khalaqnal insan wa ta'lamu ma tuwaswisu fihi nafsu. Sungguhnya kami yang menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga mengetahui was-was yang ada di dalam diri manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Maha dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi manusia itu sendiri. Urat nadi manusia itu sendiri. Kemudian saya melanjutkan di ayat yang lain, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah seorang hamba melafazkan sesuatu, menyebutkan sesuatu, kecuali di dalam perbuatannya tersebut ada dua malaikat yang mencatat. Jika itu kebaikan, maka malaikat yang ada di sisi kanan seorang hamba akan mencatat kebaikan. Jika itu keburukan, maka malaikat yang ada di sisi kiri hambanya akan mencatat keburukan pula. ثم نحن كثيرا ما نجلس سويا نأكل الطعام، نشرب الشراب، نتناول العشاء، فإذا جلسنا بدأنا نتكلم عن فلان ونذكره بسوء ونتكلم في عرضه، ربما نغتاب هذا ونمشي بالنميمة هنا. وهذا يحصل بين الناس، وهذا يحصل في مجتمعاتنا كثيرا للأسف الشديد. Ikhwati fillah, sangat disayangkan. Banyak kita temui ketika mungkin ikhwah kita yang lain sedang berada dalam suatu majelis, sedang berada dalam suatu perkumpulan, mudah sekali lisannya tergelincir, mudah sekali menceritakan aib saudaranya, mudah sekali menggibahi saudaranya, dan perkataan-perkataan yang lain yang tidak Allah ridhoi. Maka ya ikhwati fillah, mestilah kita berjaga-jaga atas hal ini. وربما نكون نضحك ونكون سعداء ولا نبالي، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فإذا جاءت سكرة الموت وقامت القيامة يأتي معك أناس يجرونك من أعناقك. لماذا؟ هؤلاء الناس لديهم حقوق عندك. ما هي هذه الحقوق؟ الغيبة التي كنت تغتابهم بها في الدنيا، النميمة التي كنت تمشي بها بين الناس، والكلام الذي كنت تقوله بلسانك ويسبب الفتنة بين المسلمين. Ya ikhwati fillah, ya jamaah sekalian, kadang dalam majlis tersebut, dalam pembicaraan kalimat-kalimat yang terlontar yang tidak Allah ridhoi,
lupa akan kelak ia akan dihisab, lupa. Ya. Maka sebagaimana yang Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kematian, sakaratul maut itu suatu yang pasti yang kita telah mengetahui bersama. Tidak mungkin di dunia ini ada orang yang akan hidup selamanya, tidak mungkin. Bahkan yang 200 tahun pun juga tidak mungkin, tidak pernah kita temui. Yang semasa dengan kita gitu. Allah mengatakan waja'at sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang engkau sering lari daripadanya. Itulah yang kita sering lalai, yang kita sering lupa bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita katakan menuai hasil di hari kiamat kelak. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id. Dan ketika itu juga akan datang hari di mana sangkakala ditiup. Di mana yaumul kiamah mulai ditegakkan. Dzalikal yaumul wa'id. Itulah hari yang telah Allah janjikan. Itulah hari yang pasti yang akan menimpa setiap orang. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Dan di setiap jiwa, setiap orang yang pernah hidup di dunia akan membawa bersamanya amal-amal yang telah ia lakukan. Hingga akhirnya ada seorang hamba yang nanti di hari kiamat kelak, ia akan ditarik lehernya oleh orang yang lain. Orang yang ia gibahi, orang yang ia bicarakan aibnya. Orang tersebut akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan, atas gibah yang telah ia kerjakan pada hari kiamat kelak. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار ولا درهم معه، الذي ليس معه نقود، هذا هو المفلس. فبماذا أجابهم رسول الله؟ Sebagaimana hadis yang berkaitan tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu? Siapakah orang-orang yang merugi? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, al muflis la dinar ma'ahu wala dirham. Ya Allah, ya Rasulullah, sungguhnya orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki uang sama sekali, tidak dinar, tidak juga dirham. Kemudian apa yang dijawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini? فقال عليه الصلاة والسلام: فالمفلس هو من يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات، جبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا واغتاب هذا ومشى بالنميمة بين الناس وكان يسخر من المسلمين، فتؤخذ من حسناته إلى حسناتهم حتى لا يبقى معه ولا حسنة. وهذا يأتي يوم القيامة هذه الجبال من الحسنات تتبخر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan bahwa seseorang yang merugi pada hari kiamat kelak adalah seseorang hoax dan seterusnya. Namun segala amal kebaikan yang telah ia kerjakan tidak bernilai sama sekali di mata Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan
kami datangkan apa-apa yang ia kerjakan. Dengan apa-apa yang ia kerjakan. Setumpuk kebaikan yang telah ia usahakan selama hidup di dunia. Namun apa yang terjadi? Faja'alnahu haba'an mansuro. Dan kami jadikan apa yang telah ia usahakan selama hidup di dunia seperti debu yang berterbangan. Menguap begitu saja. Waliyahzubillah. فإذا انتهت حسناته ولا زال لهم عليه حقوق أخذ من سيئاتهم إلى سيئاته فرجحت كفة السيئات فيدخل إلى جهنم والعياذ بالله. Kemudian ketika seorang tersebut telah rugi terhadap amal kebaikannya, tidak ada kebaikan yang tersisa yang bisa ia bawa di kampung halaman akhirat. Akhirnya karena tidak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, ditimpakan dosa-dosa, keburukan-keburukan orang yang ia gibahi ke dirinya. Ditimpakan keburukan tersebut. Hingga akhirnya ia menjadi hamba Allah yang merugi. Timbangan kebaikan yang harusnya kebaikan itu lebih besar, justru keburukan yang lebih besar. Dan dengan hal itu ia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. فتبدأ بالندم، يبدأ بالندم والبكاء، يبدأ بالحسرة والندامة. عندما كان يلهو ويلعب في الدنيا، أين كانت هذه الحسرة عندما كنت تلعب، عندما كنت تخوض في أعراض المسلمين، عندما كنت تكذب على المسلمين، عندما كنت تغتاب وتمشي بالنميمة بين المسلمين. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت غافلا تلهو وتلعب، غافلا عن التوبة، غافلا عن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. Pada hari itu, hamba Allah yang telah rugi, bahkan bukan cuma kehilangan apa yang ia kerjakan, bahkan ditambah dosa-dosanya yang tidak pernah ia sangka sama sekali. Ia mulai menyesali apa yang telah ia kerjakan. Ia mulai menyesali apa yang telah ia perbuat. Tapi sudah tidak berarti lagi ya jamaah sekalian. Karena apa yang telah ia kerjakan, apa yang ia sesali, itu bukan waktunya. Bukan waktunya. Laqad kunta fi ghaflatin min hada. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang saya sampaikan barusan, sungguhnya engkau telah berada di dalam kelalaian. Fakashafna anka ghita'a fabasaruka al-yawma hadid. Dan kami bukakan penglihatanmu sekarang, kami tunjukkan setiap balasan yang dulu engkau anggap remeh, setiap balasan yang dulu engkau anggap tidak akan terjadi, yang engkau anggap sepele. Maka pada hari ini engkau melihat semuanya. وعندها يذهب أجر الصلاة وأجر الصدقة وأجر الصيام وأجر الحج ويضيع كل عملك في الدنيا أيها المسكين. Segala amal yang telah ia kerjakan, sholat yang ia lakukan, bahkan mungkin tiap hari ia lakukan sholat malam, ia usahakan dirinya untuk berlelah-lelah, mencapai ridha Allah, juga ia berpuasa, juga bahkan ia berhaji, dan seterusnya. Tapi yang sangat disayangkan, ia hanya menjadi hamba Allah yang malang, yang tidak berguna sama sekali apa yang ia dapatkan di hari kiamat kelak. ولذلك إذا كنت في مجلس فإما أن تتكلم بالخير وإما أن تصمت، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Maka ya ikhwati fillah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jika kita berada dalam suatu majelis, jika kita berada dalam suatu tongkrongan, dalam suatu perkumpulan dan seterusnya, jika kita tidak sanggup berkata baik di situ, maka lebih baik diam. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, yang mengimani bahwa segala apa yang ia kerjakan akan mendapat balasan, akan menuai hasilnya, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.
وإذا كان المجلس فيه غيبة ونميمة فلا تقعد معهم، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. خلاص اترك المجلس بالكامل، قم حتى لا تأخذ وزر مثل الذين يغتابوا. Maka ya ikhwati fillah, jika dalam bermajelis itu, jika dalam tongkrongan itu, jika dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada dosa di situ, jika kita dibuat lupa atau kita terlupa atau setan membuat kita lupa, maka setelah kita mengingatnya jangan lagi duduk di tempat itu gitu. Sampai pembicaraan keburukan tadi hilang, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang ikut memikul tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ ما بين فكيك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. فاللسان إذا حفظته ضمنت نصف الجنة، وإذا حفظت ما بين فخذيك كانت لك الجنة ولنا بإذن الله رب العالمين. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, minggu depan ya. Ifat baina fakkaik, jagalah di antara rahang kalian, yaitu lidah. Jagalah lidah kalian. Wahfat baina fakidai, dan juga jagalah di antara dua paha kalian. Jika kita menjaga salah satunya, jika kita menjaga lisan kita dari dosa-dosa, dari perkataan yang tidak Allah ridhoi, maka kata Nabi SAW, maka engkau mendapatkan nisfal jannah. Sesungguhnya engkau telah memperoleh setengah dari surga. Dan juga jika kita menjaga setengah yang lain, yaitu menjaga kemaluan kita dari perkara yang tidak Allah ridhoi, maka kita insya Allah akan mendapatkan surga seluruhnya. اللسان نعمة عظيمة والكلام نعمة عظيمة فلا تجعلوها في الشر واجعلوها في الخير، اجعلوها في ذكر الله سبحانه وتعالى، اجعلوها في قراءة القرآن، اجعلوها في نشر الخير بين المسلمين إن شاء الله رب العالمين. Maka ya ikhwati fillah, sebagaimana kita tahu, lidah itu adalah nikmat yang agung. Lidah itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka sebagaimana ia nikmat, maka mestilah kita mensyukuri nikmat tersebut, yaitu kita berkata yang baik, yaitu kita mendawamkan zikrullah, kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal lainnya. Ya kita mendapatkan kebaikan yang banyak kelak. Iya, cuman itu kan mau dipakainya minggu depan, Pak. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yaktubana min adh-dhakirin Allah kathiran wa adh-dhakirat, wa an yahfazana wa yub'idana 'anil ghibati wan namimati wal atham, wa an yahfaz 'alaina ni'matal lisan. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu kulla khair. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولما لا تعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatifillah, sebelum menutup majelis kita hari ini, kita berdoa kepada Allah, semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita adz-dzakirin, yaitu Allah menjadikan kita hambanya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menyebarkan kebaikan,